tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan, ya kata kalian, Bang Yusuf, Bang Nandar, mbaknya. Terus kalau Yesus itu bukan Tuhan, berani nggak sih kalian tuh kayak Yahya Waloni gitu minta cabut nyawanya habis live ini, meninggal gitu? Tuhan di dunia mati selama 3 hari. Ngapain Apa saya enggak peduli bisa? dia 3 hari ngapain? Nah, yang dia saya di dalam tanya itu berkarya ketika selama 3 malam di alam kubur tuh berkarya. No, Masa bodoh Pak dia mau berkarya mau pargoy? Yang saya tanya itu ketika dia berjanji, Bapak berjanji nih sama istri Bapak, sayang hari ini juga kamu bersamaku ke mall, tapi tahu-tahu Bapak pergi ke dalam sumur. Itu Bapak bohong atau jujur sama istri Bapak? Iya, itu kan manusia biasa. Kalau manusia biasa kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu kan, membangun ini makamnya. kan, Ya. inilah mereka nih. Oke, saya jawab. Dengar ya. Di dalam Alkitab tidak ada tertulis Alkitab menjelaskan segala sesuatu, tidak ada. Iya, diakuinya. Dengar dulu. Tanya sama kamu, apa ayat yang kamu hafal di dalam kitabmu, brother? Aku nggak menghafal, tapi aku memahami. Apa yang kamu pahami dari yang tidak kamu hafal? Hafal aja enggak kok paham. Memang kau paham Yohanes 1 ayat 1 maknanya apa? Ya kan, Songong kali kalian ini, brother. Enggak Ketika kau songong, bilang kau makanya saja tidak tanya menghafal tadi tapi ini. paham, apa yang kamu pahami? Boleh Oke, ngomong. kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Ustadz Yusuf, Bang Nandar, dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. silakan buka Oke, game. Ya, buka gamenya. Ada gimana sih? Dibuka dua-duanya, brother. Cam dan juga mic dibuka. Formal terhormat ini kita peruntukkan bagi mereka yang tangguh dan berani menghadapi kenyataan. Bagi kalian yang tidak berani memperlihatkan wajah, enyahlah dari hadapanku. Aku tidak membutuhkan kalian. Buka mic, buka cam, brother. Komal ini komal terhormat. Oke.
Buka mic-nya, brother. Buka mic-nya. Oke, Mic-nya, mic. udah. Oke, bagus. Ya, Udah. salam damai Silakan. sejahtera ya. Salam damai sejahtera, saudaraku. Muslim atau non muslim? Non muslim. Oke, dari agama mana non muslimnya, brother? Saya Protestan. Oke. Maaf dulu ya Keperluan sebentar naik ya, ke saya atas maju dulu ini sebentar ya. apa? Maaf ya sebentar ya, saya tunda dulu ya, saya maju sebentar, ini lagi Oke. posisi kerja sebentar ya, saya taruh dulu ya. Iya, oke, boleh. Ya, saudara kita mau bekerja dulu ya, teman-teman. Kita mute dulu aja dia ya. Ya, mudah-mudahan ini anak-anak Tuhan yang betul berjiwa besar bersama Bunda bisa berbicara santai, karena suara Bunda mau habis. Bunda nggak bisa teriak-teriak. Jangan ajak Bunda teriak-teriak malam ini ya. Bunda mau ngobrol baik-baik sama teman-teman Kristen. Bunda nggak sanggup teriak-teriak. Bunda, tidak ada suara lagi. Ya, jadi anak-anak Theos ya, anak-anak Theos yang bukan anak Theos, anak Theos yang bukan anak Theos. Di sini Bunda nggak bisa teriak-teriak. Jadi kalau nanti kalian teriak-teriak, Bunda kalah aja ya. Bunda nggak ikut-ikut, gitu. Baik teman-teman, semoga ini saudara kita Kristen ini mampu berdiskusi dengan baik-baik, tidak ngamuk-ngamuk, tidak tantrum, tidak mencret, dan tidak asumsi ya. Kita berharap begitu. Betapa indahnya kalau kita diskusi dengan kejujuran dan literasi daripada berdiskusi sambil ngamuk-ngamuk, mencret, kan bau. Bener nggak? Wah, dia lagi ada di dalam ambulan, lampunya mati pula. Nanti kalau mayatnya hidup terus main HP, apa gua nggak takut nih? Abang ini lagi di dalam ambulan guys, lampunya mati hidup mati nih. Takutnya nanti muka mayatnya ngeliat di ini gimana dong? Kan aku takut. Kan handphonenya berdiri nih, tiba-tiba mayatnya ambil HP-nya terus wah gitu. Gimana coba kalian? Rasain kalian. Takut. Ini kan lagi di dalam ambulan guys, terus ada mayat di situ. HP-nya diletakin di samping mayat. Mayatnya ngambil HP, mukanya diliatin. Takut. Tuh kan kalian nggak lihat tuh gerak-gerak. Aku mau bobo sama siapa? Aku takut. Aku kan bobo sendiri. Masa aku debat sama mayat? Jangan atuh. Gak boleh. Halo Pak Hendro, selamat malam. Dibuka mic-nya bang. Selamat malam. Ya Pak Hendro, gantian ya. Saya mau ngobrol dengan Bang User dulu ya. Pak Hendro di mic-nya ditutup dulu. Saya ngobrol sama Bapak User dulu. Pak User, boleh tahu namanya siapa Pak User? Nama gitu, user aja. Oh ya udah deh. Oke Pak User, keperluannya naik ke atas ini mau berkontribusi dalam diskusi kita tuh, mau menjelaskan atau mau bertanya atau mau ngapain? Silakan Pak User. Oke, terima kasih. Aduh, damai sejahtera ya buat kita semua. Baik dengan Mbak, dengan penonton juga. Itu kalau bagi kami umat Kristiani selalu juga dilandasi dengan damai sejahtera. Jadi semua makhluk di muka bumi ini
Yang punya agama, yang punya keyakinan pasti menceritakan dan mewariskan ajaran-ajaran baik. Amin. Tidak ada ajaran mengajarkan manusia membunuh, mencuri, menfitnah, berzina, tidak ada. Kalau saling menyalahkan itu ada, saling merasa diri benar itu pasti ada. Begitu. Itulah keegoisan manusia di muka bumi yang tidak bisa kita hindari. Memang setiap insan yang hidup pasti ada itu. Rasa dengki, rasa iri, rasa benci, rasa tidak kepuasan sudah kita miliki semua. Tinggal kesadaran kita masing-masing yang kaum manusia hidup di muka bumi ini. Kepercayaanmu, kepercayaanmu, kepercayaanku, kepercayaanku. Kalau kamu merasa kepercayaanku salah, silakan diam saja, tidak usah diprotes, itu saya. Kalau saya nanti menilai saya salah kepercayaan, saya akan memilih kemana saya pergi. Tidak usah kamu paksakan orang itu harus ikut saya, nggak usah. Tidak seperti itu. Punya saya yang benar, kamu harus ikut saya, nggak begitu. Tuhan Yesus datang ke bumi bukan memaksakan orang, tapi dia beritakanlah Injil ke seluruh bumi sampai ke ujung bumi, itu dia katakan. Tapi dia tidak bilang orang Kristen masuk surga, ya kan? Dia tidak bilang orang Kristen masuk, tidak. Yang percaya saja siapapun. Dia disalib 3 orang, ya kan? Disalib 3 orang. Sebelah kanan itu dulunya dia tidak tahu asal usulnya, dia lahir di mana, orang dari mana, kepercayaan apa. Menit-menit terakhir dia mati. Apa dia pesan kepada Tuhan Yesus? Jika engkau sampai di Firdaus, ingatlah akan aku. Jam itu juga Tuhan Yesus jawab, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Siapa nabi bisa berjanji keyakinan orang, kepercayaan orang, iman orang, hari itu dia jamin masuk di Firdaus. Itu kata-kata itu aja bisa kita pegang. Tapi saya juga tidak bilang kamu harus ikut saya, tidak. Kami punya keyakinannya, kami punya apapun ayat di dalam itu sudah kami bulatkan jadi satu. Yesus Kristus adalah Bapa juga. Jadi itu kami punya. Nggak usah kamu protes. Kalau kamu protes ya jangan masuk di kami. Kalau kamu yakin silah, tapi kami nggak paksa. Jadi bagi orang yang masuk logikanya, oh berarti saya cocok di sana, berarti saya cocok. Hanya ini saya nggak bertanya, nggak. Hanya saya kasih ini aja Mbak. Jadi apa ya? Begitulah manusia. Yang intinya tidak ada rasa kepuasan. Ya, bagi yang memahami. Ada yang sebagian mengatakan, betulkah Yesus itu Tuhan? Betul. Betulkah Yesus itu guru? Betul. Semuanya itu betul. Betul. Firman, Yesus itu firman, betul. Pak, mau berapa menit lagi, Pak? Ya, mau berapa menit lagi Bapak ngobrol? Jadi, itu aja yang saya mau jelaskan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Saya mau kerja, oke? Mohon maaf. Boleh saya tanggapi sedikit nggak? Oke. Semua yang Bapak ucapkan tadi itu adalah pendapat Bapak pribadi. Dan saya tidak mengerti apa gunanya Bapak sampaikan di sini. Pertama, tidak ada yang memaksakan ajaran di sini. Kedua, Bapak mau beriman atau tidak nggak ada urusan dengan kami. Ketiga, Pak, ketika ada Bapak mendengarkan Tuhan Bapak berjanji, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, apalah gunanya janji kalau tidak ditepati, Pak? Memangnya pada waktu itu Yesus sudah ke Firdaus? Pak, justru aneh ketika ada orang berjanji, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu dia mati 3 hari, terus 40 hari kemudian baru ke surga, Pak. Itu justru janji yang tidak ditepati, Pak. Buat apa berjanji daripada berjanji tak ditepati, mending tidak berjanji sama sekali. Iya. Gitu, Oke, Pak. baik. Jadi saya kasih penjelasan lagi masalah janji ini. Adanya jawaban Yesus ini seperti dia menjawab begitu karena mereka ini sudah posisi di penghujung napas yang terakhir, sudah mau mati. Semuanya ini akan mati bertiga. Yang ngomong ini di sebelah kanan dia sudah tahu sebentar lagi dia mati, dan yang ngomongkan juga sudah sebentar mati bersama. Jadilah terjawablah itu, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, setelah mereka mati. Kejadian aja. Pak, sebentar, Pak.
Yesus bilang apa? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, betul? Iya. Hari itu Yesus mati, berarti dia ke Firdaus atau ke dunia orang mati? Iya, dia kan ke dunia orang mati, dia duduk pergi dulu. Wah, ini bohong namanya, Memang Pak. dia Dia jawaban. bilang hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tetapi justru dia pergi ke dunia orang mati. Itu namanya Iya. membohongi orang, Pak. Masa Bukan, orang udah sakaratul iya. maut Nah, dibohongi, begini, Pak? Begini. Pak, membohongi Menurut- orang sakaratul maut itu lebih jahat daripada membohongi orang yang belum mau mati. Orang mau mati dibohongin Iya. loh, Pak. Menurutmu itu seperti itu, tapi kalau iman kami bukan begitu pemahamannya. Jadi kalau Anda menvonis hak orang itu Bukan kecuali memvonis hak orang. Iya. Bapak ngerti nggak Bapak tuh ngomong Bisa. apa? Pak, kan Bapak bilang Yesus menjanjikan orang yang mau mati disalibkan itu bahwa hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaan saya, waktu Yesus bilang hari ini juga kau di Firdaus bersamaku, Yesus ke Firdaus atau ke dunia orang mati hari itu? Ayo jawab jujur, jangan bohong-bohong sama Bunda Gembala. iya memang betul dia ke dunia orang mati dulu. Saya tanya, waktu itu dia ke Firdaus atau ke dunia orang mati? Jawab jujur sekali lagi. Memang kalau jawabannya ke Firdaus, tapi memang Di mana ke- tertulis ke- sebentar? Di mana tertulis hari itu Yesus ke Firdaus? Yang saya tahu dia mati dan ke dunia orang mati 3 hari baru bangkit, 40 hari kemudian baru masuk ke surga. Mana dalil yang mengatakan bahwa hari itu juga dia ke Firdaus? Kalau dia tidak ada tertulis bahwa hari itu juga dia ke Firdaus, maka ketika dia menjanjikan kepada orang hari ini kita ke Firdaus, sementara dia ke dunia orang mati, itu namanya berbohong. Janji yang tidak ditepati. Ya itu menurutmu, kalau menurut kami bukan seperti itu. Ya udah, menurut Bapak saya tanya, Yesus pada waktu berjanji hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, hari itu dia ke Firdaus atau ke dunia orang mati? Ayo jawab jujur. Kalau masalah itu memang dia mati dulu. Ya mana kita tahu selanjutnya kan dia sudah berjanji. Yesus itu bukan Ya manusia udah, kalau biasa, begitu, manusia. Pak, yang Dia saya bisa. tanya, saya tahu. Dia bisa serba Saya apa saja tanya, bisa. ketika Gitu. seseorang berjanji dan tidak membuktikan janjinya, itu bohong atau jujur? Mana siapa yang bisa melihat kalau itu orang itu sudah bawa di Firdaus? Siapa yang bisa? Hanya dia bisa berkata. Kalian di yang muka bumi, selanjutnya mengatakan tidak dia akan bisa berbohong. tahu. Tunggu, Jaminan itu. Pak. Jaminan kata-kata dia loh itu. Kalian Tidak mengimani, kalian yang mengimani bahwa Yesus ketika berbicara hari itu, hari ini kita ke Firdaus, kalian percaya hari itu juga dia mati dan masuk ke dunia orang mati. Itu keyakinan kalian sendiri yang mengatakan Yesus berbohong. Yesus mengatakan hari ini kita ke Firdaus, tahu-tahu dia mati masuk ke dunia orang mati. Ini namanya kebohongan, Pak. Enggak. Itu kan udah janjinya, begitu janjinya. Loh, memang. janjinya ditepati nggak? Dia ke dunia orang mati itu dia mau penggenapan Iya, dari hukum saya Taurat. tanya, Memang dia janjinya ke dunia orang ditepati mati, nggak? tapi dia juga ke Firdaus. Dia ke Iya, 3 di mana? malam ya, Di mana? 3 hari. Dia mau Di penggenapan. Pak, Saya nggak bawa. Saya di nggak mana bawa. tertulis di dalam Nggak kitab bawa. Bapak pada waktu dia berjanji hari ini juga kita ke Firdaus, mana tertulis bahwa dia pergi ke Firdaus? Kan dia mati 3 hari dulu, Pak. 40 hari kemudian setelah ayat bangkit itu, baru cuma saya pergi ke nggak bawa. surga. Itu ayatnya ada. Pak, ada. Bapak cari sampai kurus nggak bakalan ketemu. Bapak cari sampai Astaga. kurus nggak? Saya Berarti- pastikan, tunjuk ayatnya. Mbaknya yang tidak dapat itu, mbaknya nggak Mana? dapat. Ada. Tunjuk hari itu juga dia ke surga. Tunjukkan hari itu juga dia ke Firdaus. Kalau Bukan. tidak ada, Bapak berbohong. Bukan dia bilang ke surga, tapi dia bilang hari ini Mana juga dalilnya bersama dia aku di ke Firdaus? Ya, mana? Tunjuk Ada kalau hari itu dia ke ayatnya. Firdaus. Astaga, Tunjuk. banyaknya itu. Pak, ayat itu saya tahu dia berjanji. Memang dia bilang hari ini kita ke Firdaus. Itu janji. Nah, dia tepati nggak janjinya? Oh, kalau dia kan Tuhan tuh tidak bicara 2 kali.
Ya mana bukti kalau dia ke Bukan Firdaus, bicara justru kaleng-kaleng, dia Pak, itu bicara kaleng-kaleng namanya. Ketika dia bilang hari ini kau dan aku ke Firdaus, tapi dia justru pergi hari itu dan 3 hari ke dunia orang mati. Ini namanya sedang janji kebohongan, Pak. Menjanjikan tapi tidak melaksanakan. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu dia nyungsep ke dunia orang mati selama 3 hari. Itu bohong. Tahu. Gini caranya ya. Kalau tahu dia ke dunia orang mati, apa dikerjakan Tuhan di dunia orang mati selama 3 hari? Ngapain Apa saya yang peduli dia 3 hari ngapain? Nah, Yang dia saya di dalam tanya, itu berkarya ketika selama 3 malam di alam kubur itu berkarya. berkarya, masa bodoh Pak dia mau berkarya mau pargoy. Yang saya tanya itu ketika dia berjanji, Bapak berjanji nih sama istri Bapak, sayang hari ini juga kamu bersamaku ke mall, tapi tahu-tahu Bapak pergi ke dalam sumur. Itu Bapak bohong atau jujur sama istri Bapak? Iya, itu kan manusia biasa. Kalau manusia biasa memahami Nah, seperti itu. Makanya Manusia mana di biasa. kitab Bapak tertulis bahwa Yesus itu pergi ke Firdaus hari itu? Tunjuk ayatnya. Ada ayatnya, saya nggak bawa kitabnya. Tunjuk. Ada. Kalau nggak ada berarti jangan. Dah cukup ya, Bapak tidak punya ayatnya. Bapak berbohong kepada seluruh umat Islam. Bapak Enggak, saya maaf bohong, ya. ada ayatnya. Ya mana? Kalau ada ayatnya tunjukin Pak. Nanti. Kalau cuman bilang saya kaya tapi saldonya nggak ditunjuk, Besok. itu bohong Pak. Ku cari dulu Yaudah, besok karena saya tempat kerja. saya tunggu Nanti. Bapak 1000 tahun. Kalau saya masih hidup sampai kapanpun Bapak bawakan dalil bahwa ada waktu saya. Yesus Pak, nggak usah pakai sayang-sayang sama saya. Tunjukkan dalilnya di dalam kitab Bapak. Pada waktu Yesus berjanji hari ini kau bersamaku di Firdaus, hari itu juga dia berada di Firdaus. Saya minta dalilnya. Kalau ada apa anunya? Kalau ada saya masuk Kristen. Saya masuk Kristen. Tunggu saya besok. Ya, Oke? bawa Tunggu dalilnya. saya besok. Oke. Ya. Anda bilang hari ini engkau bersama aku di Firdaus, oke? Kalau ayat itu memang ada, yang saya tanya mana dalil kalau dia ke Firdaus? Ini orang Bukan, lintir. Pak, kan yang ngomong saya yang dia tanya katakan itu itu. klaim. Kalau itu saya juga tahu ayatnya ada. Yang saya minta itu di mana dalil bahwa dia langsung ke Firdaus. Yang saya tahu dia nyungsep ke dunia orang mati. Ini kok malah itu kan yang Anda bilang, itu kan yang aku ngomong, yang dia bilang hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Kenapa lagi? Kalau itu saya juga tahu ayatnya ada. Loh. Saya tahu kalau itu janji palsu itu ada. Yang saya tanya, buat apa Bapak membanggakan janji yang tidak ditepati? Bapak kan bilang Tuhan Bapak hebat karena bisa berjanji. Apa hebatnya kalau cuma bisa berjanji? Saya juga bisa berjanji, Pak. Janjinya itu bisa nggak ditunjukkan ditepati Yesus? Karena apa? Hari itu hari kematian dia. Dia masuk ke dunia orang mati selama 3 hari. Dan bahkan 40 hari kemudian dia baru pergi ke surga. Bapak bilang hari itu juga dia di Firdaus. Itu bohong. Aduh berisik Pak. Loh. Iya kan ya, Pak, menanggapi ya. orang yang di sebelah kanan. Udah Bapak berisik. Udah. Duh, aneh nih orang Kristen. Yang saya minta itu buktinya, bukan janjinya. Janjinya ada. Buat apa berjanji? Pak berisik Pak. Berisik. Udah ya Pak. Udah Pak. Maaf ya Pak ya. Mau cari buang-buang waktu ayatnya. jadinya Pak ya. Udah makasih ya. Bapak nggak ngerti. Bapak nggak ngerti. Ya udah. Bapak makasih ya. Orang yang diminta bukti kalau dia ke Firdaus kok ayatnya. Udah ya, turun. Buang waktu. Bang Yonatan Nandar, dari tadi tuh di bawah ada typingan tuh. Katanya Ustadz Yusuf minta tolong katanya. Iya ya, Bang Yonatan Nandar. Siap Uni siap. Iya. Ya, Mau pakai Uni akun handle aja sendiri Uni lain? ya. Ya pakai, masuk dulu ke sana. Ntar aku cek di sana. Aneh.
Kita lagi nunjukin konsistensi janji. Emang iya Yesus pernah janji itu saya tahu. Mah kalau janji doang mah gue juga bisa. Yang gue tanya mana bukti dari janjinya. Saudara Raja teman Nabi Musa ya? Raja saya teman Nabi Musa. Kau apa ya? Saya heran. Arabnya tak apa yang kau turun diartikan zaman Nabi Musa. Buruan Jonathan Andar, ini si Bom Bom lagi framing. Mau kayak gitu kan? Teman-teman Kristen yang di bawah, kalau mau belajar Alkitab sama Bom ya, jangan kalian punya ilmu masih Tambah sesat, baru sama tambah sesat ya. Ustad Pasti tambah sesat ya. belajar sama pemerintah. Bang Jonathan Andar udah naik belum? Pasti tambah sesat gitu. Kalau Kalau belajar Al-Quran, tetap saja menguatkan manusia. Anda orang Islam bicara baik-baik. Iya. Jangan menghujat di sini. Oh, siapa yang Jangan menghujat? menghujat. Siapa? Jangan pekerjaan menghujat. Siapa yang menghujat? Ada hujatan saya. Saya contoh punya room. Di mana? Di mana saya menghujat? Di mana Ini hujatannya? penistaan agama ini. Ini Di penistaan agama. mana hujatannya? Di mana? Yesus Di mana? ciptaan. Di mana ayatnya Yesus ciptaan? Ya iya, Wahyu 3 nomor 14. Oh, no, itu bukan ciptaan. Anda tafsir sendiri. Bukan ciptaan. Sekarang saya tantang Anda. Sekarang Saya coba Anda sabar. Kenapa ada emosi? Kenapa Saya panas? tidak emosi. Saya tidak emosi. Kenapa emosi? Ya, kenapa panas? Anda mengatakan saya punya Aduh. Kenapa panas coba? Si Bom Bom ini cuma teriak-teriak doang. Mantap, Jonathan Andar udah naik. Kita nonton dulu. Yes. Andar aja udah. saya Pak Bobo. Yeay, Jonathan Andar naik. Keren, yuk, sabar satu-satu. Bisa pilih. Saya lawan datang sini, saya bertanya Anda bisa jawab? Silakan. Ayo lawan saya. Keren banget nih penginjil sejati nih. Ada yang saya saja. Si Bom Bom kabur. Aku mau rekam lah, ini lah lucu nih. Mau ku posting. Tugas saya satu nih ya. Nih ya, dari website Islam Web ya. Ya, masalah mereka dulu yang beriman siapa? Nih. Aku suka. Nih ya. Mari ya, kita lihat penjelasannya. Ada beberapa nabi yang dibunuh dari yang diceritakan ulama kita ya teman-teman. Saya tanya Ya, Al-Quran. dari Nabi siapa yang sahabat dibunuh? dan sahabat Keren banget. Nabi Zakaria dan yang ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Segala sesuatu jelaskan Berasal dari ahli Si Bom Bom ini cuman kayak bocil. Tapi seru tau. riwayat Aku suka. ya. Ada penjelasan Al-Qur'annya ya teman-teman. Katakanlah mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah. Jika benar kalian orang-orang yang benar. Ya. Luka 11 ayat 47 aku coba baca. Lukas 11 Keren. ya. Ayat 47. Setelah ini Pak Bum yang kabur ya. Kabur semua. Yusuf apa? Yusuf tadi saya punya pertanyaan. Yang pertama, dalam surat 16:89 bla 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 bla. Sedangkan saya komparasi dengan surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah 20
Di situ dikatakan firman Allah datang kepada Musa mengangkat nabi-nabi dan para raja. Terus Anda mengatakan, pertanyaan saya, nabi-nabi siapa yang dibunuh? Anda bilang Yahya dan Zakaria. Saya baca dalam surat Yusuf, surat 12 namamu ya, Yusuf 111 Al-Quran. Sebentar, saya baca dulu ya, sebentar. Baca terjemahnya ya. Berarti saya salah, nggak boleh terjemahan? Boleh. Oh yaudah. Karena kan memang umat terjemahan toh. Janganlah, jangan gitulah. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang berakal sehat. Al-Quran. Al-Quran bukanlah cerita-cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya, memerinci segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Iya. Sama dengan surat 16 ayat 89. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Pertanyaan saya, nabi-nabi yang tadi kau bilang dulu itu di surat berapa? Al-Quran berapa? Oke. Yang dimaksud Al-Quran surah Yusuf itu, Pak Bom bukan merincikan kemauanmu ya. Itu dulu ya, kamu harus pegang Al-Quran saya itu ya, jangan menjelaskan segala sesuatu. Artinya itu bukan maunya kamu yang dirincikan, bukan ya. Ustaz Yusuf, Lukas 11:47 dibaca Tan. Coba di situ. Saya tanya Al-Quran, jangan jawab Alkitab. Woi. Dalam Bible juga ada, coba Ustaz Yusuf. Ini. Kejar dia. Lukas 11:47. Ya. Sama aja. Masuk di room saya. Lukas 11 nomor 47. Ayo, bukan gak mau dia kejar-kejar. Saya tanya Al-Quran. Tadi saya Yusuf. Sama. Narasi Quran juga sama. Coba Lukas 11:47. Aduh. Geserin Ustaz tulisannya. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Iya. Dengar ya. Terus lanjut. Sabar, saya jawab. Lanjut. Kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Ya. Inilah mereka nih. Kena Oke, dia. Saya jawab. Dengar ya. Di dalam Alkitab tidak ada tertulis Alkitab menjelaskan segala sesuatu, tidak ada. Iya, diakuinya. Dengar dulu saudaraku. Kagak lengkap Alkitabnya katanya. Iya. Inilah diskusi nggak sehat ini. Sebentar, tenang kenapa bro. nggak sehat? Saya sendiri di sini Kubal Bali, sabar lo. Di dalam Alkitab ditulis begitu. Tadi kan gini Pak Bombom, ada bidangnya tersendiri. Ya. Ada bidangnya tersendiri. Kalau mau bahasa Yunani sama Bang Nandar, saya udah ngomong ya nggak bisa saya bahasa Yunani sama Bang Nandar gitu ya. Ayo Kalau bahas Quran mau sama baca. Kalau bahas yang masalah yang lainnya bisa sama Uniripa. Tuh saya sediakan uploadnya. Ini mana? Uniripa Nandar. Sudah selesai. Gua ngomong dulu ya. Di dalam Alkitab tertulis segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang tadi Nandar bawa ke Lukas 11:47 saya sudah jawab dengan ayat itu. Sekarang pertanyaan saya, Al-Quran. Sebentar, Rifa sabar Bu Rifa. Pertanyaan saya, di dalam surat ya, surat 16 ayat 89, di situ dikatakan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu secara terperinci. Yusuf PI yang baik hati, saya mau bertanya, di dalam surat 16 ayat 89, tolong jelaskan sama Pak Bom
nabi siapa yang dibunuh di dalam Al-Quran? Silakan. Izin Ustaz, boleh nggak saya jawab? Silakan Uni. Sebentar Umi Rifa, saya datang sini. Sama aja jawabannya. Sama aja. Kalau kalian Silakan. Ali Imran sebentar, nanti pasti itu. bentar, saya hormati perempuan. Sebentar, kalian berdua dulu nih. Silakan jawab laki-laki dua. Jangan lampiaskan ke perempuan. Karena saya Saya laki-laki. jawab pakai Al-Quran. Iya, makanya saya. Enggak, sebentar Umi Rifa, sabar Umi Rifa. Agama Sebentar, Islam tidak Umi mengatakan Rifa. perempuan seperti di Kristen, perempuan Iya. nggak boleh bicara. Sabar, nah Saudara udahlah, saya tenang, mengizinkan tenanglah. saya bicara karena menghormati Anda saya. tidak tahu. Kristen Sebentar, tidak mengizinkan teman-teman, 3 lawan 1 loh. Agama Kristen tidak 3 lawan 1 loh. Saya 3 cuma loh. mau jawab. Sebentar, saya tidak mau masuk di iman Anda. Kalau saya masuk, Anda tadi sudah masuk, perempuan tidak. Tahu nggak Rifa? Perempuan itu adalah pembuat sial dalam ajaran Anda. Takut. Perempuan membawa sial. Dalam Anda boleh tunjukkan hadisnya? Sebentar, perempuan membawa sial salah satunya. Makanya saya malas dengan perempuan. Perempuan diam dulu. Enggak, saya tidak mau dengan perempuan. Jangan. Saya sabar, perempuan diam dulu. Saya nggak mau diskusi dengan perempuan. Sabar. Yusuf PI, Anda buka komal, saya naik di sini. Boleh bicara. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 12 kan? Itu Anda berkata demikian. Sebentar. Sabar. Inilah mereka teman-teman Kristen. Saya sarankan buat Anda, tolong lihat sama Pak Bambang. Kalian jangan mengikuti dia. Jangan pernah naik ya. Curhat. Belajar sama Pak Bambang. Oke. Ini Pak Bambang kasih belajar. Curhat. Nandar dan Yusuf PI, pertanyaan saya ya, sebentar saya baca ya, sebentar. Iya. Oke, iya. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi, Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Berarti nabi-nabi sebelumnya. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang muslim. Silakan, Nabi siapa yang dibunuh dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran mintanya. Iya. Dalam Al-Quran menjawab Al-Quran dong. mintanya. Al-Quran menjawab Al-Quran dong. Silakan. Saya mau ngomong sama netizen boleh nggak? Ya, Uni ngomong dulu sama Bambang ya. netizen. Dari tadi nggak ada ngomong Uni. Nah, mau ngomong apa Uni sama netizen? Ya. Netizen yang terhormat, memang Bom tidak mau ngobrol sama saya karena di Kristen perempuan tidak dibolehkan berbicara dalam jemaat. Menurut Paulus, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Jadi Bom memang merendahkan perempuan. Saya cuma mau menjelaskan sedikit kok tentang surah An-Nahl ayat 89 itu. Di ayat itu dijelaskan, ingatlah ketika hari kami menghadirkan seorang saksi rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang Islam, bukan memuaskan hati orang Kristen. Nah, bertanya, Sudah, anggap saja sama sahadat. Udahlah, anggap saja sama sahadat. Lanjut. Dulu, laki-laki kalau punya konsistensi itu hargai orang yang ngomong. Katanya Kristen punya Roh Kudus dalam dirinya, tapi kelakuan kayak dajjal. Jangan. Masa di Lanjut. orang Islam menjajah? Mulut jaga loh. Ternyata teman-teman, yang lucu itu adalah ketika Bom dan orang Kristen percaya pengilham kitab sucinya itu diberikan ilham oleh Tuhan, tapi banyak kontradiksinya, itu baru gabrol. Ngaku-ngakunya penulis kitab sucinya itu diilhami Roh Kudus. Di dalamnya. Wah, Oke, sudah ya giliran saya. Sekarang giliran. Sekarang giliran saya bertanya. Loh, Pak Bambang, jangan bertanya terus. Giliran saya bertanya. Belum. Bentar. Kita jawab dulu pertanyaan. Oke, diam. Aku diam. Nah,
Nandar. Aku diam. Ya, aku diam. Saya bicara dulu untuk satu jemaat ya. Oh, oke. Iya. Kita Jadi jawab. saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenalah inilah pendeta bom yang gendut. Apa ya? Yang tadi. Ngapain Udah kau? lah. Udahlah, dijawab dulu. Kalian kan lah. harus lucu-lucu Ya. juga. Lo macam Coba tak kenal bom aja. dijawab dulu. Ya sudah, sabarlah. Saya bicara untuk jemaat saya dulu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya. Pak Bom sayang kalian. Sudah 6 tahun Pak Bom turun di YouTube. Iya. Jadi tolong follow Pak Bom. Malah promosi. Mau belajar apa? Jangan membela iman kalian bapak-bapak. Lihat kan yang terjadi. Oke. Malah pansos. Di dalam Al-Quran menjelaskan, sudah, terima kasih banyak. Saya sudah diberikan waktu, itu aja. Di dalam Al-Quran mengatakan, kami hadirkan seorang saksi kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat, kabar gembira bagi kaum muslim. Sedangkan dalam surat Al-Hijr kami telah memerinci, tulisan memerinci segala sesuatu. Pertanyaan saya, ada memerinci dan segala sesuatu? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Saya jawab dulu ya tadi. Boleh, silakan Tad. Ini Ali Imran ya. Al-Quran menjawab, Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ya, siapa yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar? Mari kita lihat ya di aksarnya nih ya, nih para sahabat tentang pembunuhan Nabi Zakaria nih ya, tentang pembunuhan Nabi Zakaria dan Yahya disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Ya, riwayat-riwayatnya berasal dari mana? Di sini jelas ya. Baca kau sendiri aja ya Pak Bom. Ya, seperti apa antara riwayat yang paling sahih dalam masalah ini adalah Ibn Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannalnya. Ia meriwayatkan bahwa Urwan bin Ibnu Jubair berkata, tidaklah Yahya ibnu Zakaria dibunuh, melainkan atas perintah seorang wanita pelacur yang berkata kepada tuannya, aku tidak akan senang kepadamu sampai engkau membawa kepala Yahya kepadaku. Lalu tuannya itu pun pergi dan membawa kepada mereka Yahya kepadanya dalam sebuah panci. Ya tuh. Begini Ustaz. Ada Di dalam surat 11 surat Hud ayat 1, Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Iya, bukan menjelaskan maunya sisi Anda secara perinci. Loh, kan di situ bilang Nabi. Pertanyaan saya, Nabi siapa yang dikasih neto? Iya, Al-Quran saya itu bukan menjelaskan secara rinci maunya Anda gitu, bukan ya. Ustadz Yusuf Bahasa orang tanya baru. Sabar, Bu. kan sopan. Itu Ustadz Yusuf Ya sudah. Yang tadi yang tidak sopan siapa? Sopan lah. Yang tadi tidak sopan dari awal siapa? Kamu Ustadz Loh, Yusuf kamu dari awal yang tidak sopan siapa? Bang Nanda tuh Saya giliran naik Bang sini Nanda itu tuh supaya ngomong tuh. kenapa kalian naik? Iya, Ustaz Yusuf Kenapa kalian tadi naik? yang di Kenapa kalian permasalahan naik? Bom soal Yunani apa? Kenapa kalian naik? Masalah sebentar, kenapa kalian naik? logos. Logos. Iya. Logos menurut kamu logos itu apa? Oke. Apa Aku yang kalau nanya logos dong. berkata? Aku yang nanya dong. Kok malah Anda yang nanya ke saya? Logos itu apa? Logos itu apa menurutmu? Oke. Logos apa menurutmu? Baik. Oke, kita buka aja ayatnya ya. Kita buka ayatnya ya. Logos itu apa? Menurutmu logos itu apa? Logos itu apa? Saya yang harusnya nanya. Iya, menurutmu logos apa? Ilmu Iya, kau baik. logos itu apa? Menurut Baik, ilmu oke. kau logos itu apa? Gua jelasin ya. Nah, oke. Logos apa? itu sebagaimana di dalam gue jelasin, ini nanya dijelasin nggak mau. Gimana sih? Jangan Gue jelasin ya. emosian, Setelah itu gue Pak tanya balik. Bom.
Jangan Logos itu apa? emosian. Kenapa Nggak, sih? nggak usah emosi. Logos itu apa? Astagfirullahaladzim, mau dijelasin. Oke. Ya silakan, saya tunggu, saya diam. Logos apa? Baik, saya jelaskan ya. Sebagaimana di dalam Yohanes 1 nomor 1, kita buka. Aku bukakan ya. Bentar. Yohanes 1 ayat 1. Ini gue tanya balik sama lu ya, Pak Bambam ya. Enggak, logos itu dong. Logos Ya, ini gue jelasin. Astagfirullahaladzim, gue jelasin. Jangan Ustaz Yusuf besarin layar aku bisa. Aku gini aja deh, nggak apa-apa. Saya mau lihat ilmu kau. Logos itu apa? Dalam bahasa Yunani jelasin. logos itu apa? Ya, logos itu apa? Iya, gue jelasin ini. Iya. Ya, ini Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, NRK en hologos, kai hologos en prostonton, kaition en hologos. Ya, jadi logos di dalam Bible bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai firman. Kalau kita lihat di dalam Bubble Hub-nya, kita lihat teman-teman ya. Bang Nandar, Kita tolong ehonya lihat diturunin, di- Bang. Kencang banget ehonya Bang Nandar. Oh, terlalu kencang ya? Iya, kencang banget ehonya. Pecah Iya. suara ente. Iya. Pecah ya? Oke, sudah. Sekarang masih nggak? Masih. Udah. Halo. Baik. Udah. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu logos itu diterjemahkan sebagai word. Kalau mau saya tunjukkan Bible dalam bahasa Inggris, Ustadz, saya mohon punya apa? Minta waktu ya, saya ambil Bible dalam bahasa Silakan. Inggris mau. Saya tunjukkan ya. Iya. Kalau saya nggak mau jawab semua. Nah, ini saya punya Bible Saya nggak dalam belajar bahasa Yunani, Inggris. nggak belajar Yunani saya. Ya. Yang Kita belajar buka di dalam Yunani, Bang Yohanes ya. Nandar. Oke, teman-teman lihat ya. Ini di dalam Yohanes, kitab Yohanes 1. Kita lihat di sini. Yohanes ya. Di dalam Yohanes 1, kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kita lihat di sini, ternyata Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah bukan firman Tuhan. It was probably an early Christian hymn. Oke, sudah saya jelaskan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ya, menurut Bible yang Anda belum selesai. Ini saya. Ternyata di dalam Yohanes 1 ayat ke-1, logos itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah word. Sekarang saya tunjukkan satu data lagi dalam berita dasar. Sabar, Anda kan minta penjelasan, saya jelaskan ya. Sebentar dulu. Masih ada suaraku? Tidak usah panjang lebar. Ada. Sebentar, Nandar, jangan kemana-mana dulu. Sabar dulu, kok nggak usah panjang lebar? Itu ya panjang Jangan kabur, ini saya lagi menjelaskan. Nih, saya tunjukkan ya. Tahu. Cuma satu kata sebentar. Sedangkan langsung tewas. Nah, udah sabar dulu. Lagi gua jelasin ya. Kalau kita lihat di dalam berita dasar atau bahasa Ibrani, kita lihat ya. Beresit hayah hadavar, hadabar hayah im ha Elohim. Elohim hayah hadavar. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani, firman ini diterjemahkan menjadi hadavar. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Bambam. Ya. Ini pertanyaan saya kepada Pak Bambam. Jangan kau bertanya dulu. Menurut iman Kristen, kok jangan bertanya, sudah saya jelaskan. Enggak, belum. Pertanyaan saya bukan itu. Sebentar, Nandar, Anda bicara, saya diam. Sebentar. Menurut pemahaman Anda, logos itu perkataan atau ilmu atau kecerdasan? Menurutmu? Logos itu. Oke, menurut Alkitab Anda, Alkitab Anda, logos itu adalah sebesar saya, Yusuf. Sebentar. Oke.
Silakan. Yusuf Nanti kasih besar saya, boleh. kasih besar saya. Yonatan Nandar lagi menjelaskan. Oke. Jangan menjelaskan iman Sabar saya. dulu. Saya harus menjelaskan. Saya mau tanya. Kamu yang Kok jangan menjelaskan? kan kamu Loh, saya jangan bertanya menjelaskan. Al-Quran. Saya bertanya Al-Quran. Ingat ya. Saya loh kok Kasih besar saya. ketika saya Kasih bertanya besar saya. Sebentar. Iya. Jangan Anda sabar, Ustaz. bertanya. Ustaz, jangan Ustaz. Sebentar. Ustaz, Kasih besar jangan saya. Ustaz. Ya, ya. Jangan Kasih Pak besar Bob, saya. Pak Bob, Kasih besar saya. jangan kabur. Takut. Jangan kabur. Tadi kamu tanya logos. Takut. Kamu tadi Kasih besar tanya saya. logos. Iya, ini Kamu logos. tadi tanya logos. Logos. Oke, Kasih besar saya. nggak apa-apa. Kalau nggak kasih besar saya, saya turun. Nggak apa-apa, habis. Kasih besar Oke. saya. Kabur. Nggak. Kasih besar Ustaz, saya. Kalau nggak nggak apa-apa, kasih kasih besar. saya Habis turun. ini gua nanya sama lu ya. Oke. Udah. Sebentar Oke, ya. silakan. Anda. Logos. Silakan. Diterjemahkan firman. Atau Remata. perkataan. Word. Remata. Diterjemahan firman. Saya tanya sama Anda, logos dan Oke. firman sama nggak artinya? Jangan Logos dan- senyum. Remata sama Udah, nggak logos dan artinya? apa? Oke, Remata. gue jelasin, Ustaz Yusuf. Ya, gue jelasin ya. Gue jelasin. Nggak. Saya Gua tanya dulu, jelasin, cepat Ustaz. saja. Ini gue Logos, jelasin. langsung aja. Gue jelasin. Logos dan remata sama Gue nggak? jelasin. Gue jelasin teman-teman ya. Gue jelasin nih. Kita lihat. Sebentar, Ustaz, Kita kasih lihat. besar aku dulu. Gua jelasin. Saya cuma Loh, sebentar, jangan. sebentar, kasih besar saya. Loh, oke, Sebentar. nggak apa-apa. Kalau nggak saya turun. Nggak apa-apa. Lu. Kasih besar saya. Oke, silakan. Oke, sebentar ya. Oke. Oke. Nandar pernah sekolah di pelajaran sekolah namanya biologi. Saya tanya sama Iya. Nandar, biologi ini bahasa dari mana? Biologi. Jangan kemana-mana. Kita fokus pada remata, jangan ke biologi. Saya mau kasih sekolah Loh, tahu. Biologi jangan, artinya apa? Mau kabur. Inilah Nandar. Mau kabur. Mau saya jelasin nggak? Mau Oke, saya silakan. jelasin nggak? Mau saya Sebentar. jelasin. Biologi ini Oke, bahasa dari mau apa? saya jelaskan. Saya Logo bentar. dan rema. Logo dan rema. Oke, logo dan Loh, langsung mau aja, kabur langsung kamu? saja. Langsung Logo dan saja, rema. saya mau tanya, Baik, logo sudah apa? ini langsung saja. Saya tunjukkan Oke, data. Saya logo tunjukkan sampai data. remata Saya apa tunjukkan nih? data. Nggak, Saya langsung tunjukkan saja. data. Langsung Saya data. tunjukkan data. Mau Loh, jawab. Saya Kalau tunjukkan nggak, data, saya Ustaz. turun. Dia mau Kalau kabur. nggak jawab, saya Saya turun. tunjukkan data. Saya tunjukkan Saya data. turun kalau Saya nggak tunjukkan jawab. data. Saya turun Ya, kalau nggak silakan jawab. turun. Saya tunjukkan Oke, data. saya turun. Saya Makasih tunjukkan banyak. data. Teman-teman, mencet. Lu kabur, Mencet. saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data. Kabur, dasar bom. Ini teman-teman lihat ya. Gua mau menjelaskan pakai data. Teman-teman lihat ya. Kabur si bom. Lihat teman-teman ya. Ini gua jelaskan perbedaan logos dengan remata. Ya, saya jelaskan ya. Di dalam kita buka di dalam Yohanes 1 nomor 1 dalam bahasa Yunani. Nah, ini perbedaannya teman-teman ya. Nah, si Bomom kabur tuh ya. Nih. Ini kan Yohanes 1 nomor 1, en arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Bang Nandar, perbedaan logos dengan remata itu apa? Logos itu satu kata. Di mana buktinya Bang Nandar? Kita lihat bubble hub-nya. Jadi teman-teman, kalau logos itu adalah satu kata. Di mana datanya? Kita lihat teman-teman ya. Yohanes 1 ayat 1 di dalam bubble hub-nya. In the beginning was the word. Nah, teman-teman ya. Nah, kita lihat ya. Logos, Ustadz Yusuf, suara napasnya kedengar Ustadz. Wah, Bentar ya. Masya Allah. Bisa di-mute dulu, Pak. Sorry. Iya. Nah, teman-teman, ini kata logos kita buka ya. Kita buka leksikonnya. Leksikon daripada logos adalah singular. Jadi satu kata. Bang Nandar, kalau remata apa? Kalau remata itu plural. Di mana datanya? Langsung saja ke Yohanes 17 ayat ke-8. Kita lihat ada kata-kata remata. Ini yang dimaksud di Bobom ini. Nah, kalau remata itu artinya word atau perkataan-perkataan. Ya, di mana kita lihat di apa namanya itu interlinearnya apa? Plural. Makanya teman-teman, Allah di dalam Al-Quran, cari dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis, Yesus tidak pernah disebut sebagai kalamullah. Karena kalam itu banyak,
tetapi Yesus adalah satu kata dari Allah. Di mana dalilnya? Quran surat Al-Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi Yesus itu adalah satu manusia yang diciptakan dari satu kata dari Allah, kun, jadilah. Makanya di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata logos. Logos itu satu kata. Sudah saya perlihatkan tadi. Sedangkan remata adalah plural. Kalau dalam bahasa Arabnya, remata itu adalah kalamullah. Sedangkan logos kalau dalam bahasa Arabnya adalah kalimatullah. Kalimat, satu kata. Paham sampai di sini? Begitu teman-teman. Si Bomom kabur, mau saya jelaskan. Ustaz Yusuf. Dia mah Iya. dia nggak mau saya jelaskan berdasarkan data Alkitab, data Bible. Saya boleh menjawab tentang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, Ustadz. Kita lanjut untuk ilmu. Lanjut, Umi. Karena saya, ya, teman-teman Muslim, saya sudah menjawab pertanyaan bodoh dari orang Kristen ini di dalam situs website yang saya buat, dan juga ada Ustadz Yusuf di situ menulis situsnya ya. Namanya adalah situs mesia.org. Mungkin teman-teman kalau butuh literasinya silakan menuju ke sini. Saya akan coba jelaskan ya di sini. Nah, kenapa tadi saya meminta Ustadz Yusuf untuk menjawab? Karena memang kajian ini telah saya jawab di dalam situs mesia.org, dan judulnya adalah tentang fitnah kepada Al-Quran dengan judul Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ini ya. Nah, di sini teman-teman, tepat seperti yang dibawakan oleh Bom, saya menjelaskan tentang surah An-Nahl ya, ayat 89. Nah, di situs ini teman-teman perhatikan, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam. Ini jelas banget loh. Kalau si Bom itu jujur membaca Al-Quran, di sini dikatakan, kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Bukan bagi orang Kristen seperti Bom yang menolak Al-Quran. Karena nanti kalau seandainya maksudnya adalah menjelaskan segala sesuatu yang dia mau, nanti begini, mana cara membuat bakwan di Al-Quran? Apakah perlu Ya, kita makanya jawab atau tidak? gitu nih maunya dia. Betul. Nah, lanjut Ustaz. Di ayat selanjutnya Ustadz, Nabi Muhammad yang menjelaskan Al-Quran ini ada dalilnya. Artinya, tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik. Jadi Al-Quran ini kebenaran, penjelasan yang terbaik. Yang menjelaskan siapa? Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Nih contoh. Bahkan Al-Quran menegaskan kalau Al-Quran hadir untuk menjelaskan segala sesuatu, dan bahkan andai manusia memahaminya secara harfiah pun tetap semua jawaban ada di Al-Quran. Mana buktinya? Misal pertanyaan botol dari kaum ateis dan kaum kafir ketika berdiskusi, misal mereka bertanya, mana penjelasan cara sholat di Al-Quran? Maka Al-Qurannya menjawab begini, taatilah Rasul agar kamu diberi rahmat. Maka bagaimana cara sholat? Ya taati Rasul kita. Contoh juga pertanyaan botol selanjutnya. Misal ada yang bertanya begini, bagaimana cara membuat bakwan Al-Quran? Maka Al-Quran menjawab. Apa jawaban Al-Quran? Ini jawaban Al-Quran ya. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu. Jadi kalau kalian ingin tahu misalkannya cara membuat bakwan di Al-Quran, Al-Quran jawab, tanyalah kepada yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. An-Anbiya ayat 7. Al-Quran itu bukan cuma satu ayat. Nah, di sini juga umat Islam, pengetahuan kita, apa yang pengen kita ketahui tentang keimanan, hukum, aturan, maka kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah suri tauladan. Mana dalilnya? Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Maka jelaslah umat Islam dapat keterangan akan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam ada di Al-Quran dan juga keterangan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah yang menjelaskan Al-Quran. Dalam surah Al-Quran lagi dikatakan begini nih, kami mengutus mereka dengan membawa bukti yang jelas. Kitab kami turunkan az-zikra kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang dijelaskan Nabi Muhammad.
Tapi umat Kristiani yang mengaku kitabnya berasal dari Roh Kudus, tapi mungkin nggak tahu kalau Roh Kudusnya bertentangan dengan Roh Kudus yang di Lukas, dengan Roh Kudus yang di Matius, beda, Bang Nandar. teman. Makanya Bang banyak Nandar kontradiksi. noise itu kata Begitu. teman-teman di bawah. Mohon maaf Uni ya, Tuh, ya. ikut Ya. kepotong gitu. Noise kata teman-teman di bawah Bang Nandar. Lanjut Uni. Nah, udah nggak noise ya? dulu. Udah Mute nggak dulu, noise ya? Udah Suara nggak apanya noise? kedengaran, mungkin di mute bentar. Udah, tapi di mute dulu. Nah, ini komparasi saya ya. Lucunya umat Kristen ketika mengkritisi Al-Quran yang jelas, tapi mereka yang mengklaim penulis kitab kami itu diurapi Roh Kudus. Orang Kristen, kalau memang penulis kitab kalian diurapi Roh Kudus, pertanyaannya, kenapa banyak kontradiksi di kitab kalian? Itu Roh Kudusnya sama atau beda? Pertama. Yang kedua, kalau memang penulis kitab kalian itu diurapi Roh Kudus dan sumber kebenaran, maka kalian harus bisa membuktikan siapa penulis kitab kalian. Emang kalian tahu siapa penulisnya sehingga kalian klaim mereka punya Roh Kudus? Jangan-jangan penulisnya Cahyono lagi. Satu pun dari kalian tidak ada yang tahu penulis kitab kalian. Coba buktikan kepada saya secara literatur bahwa penulis Lukas adalah Lukas. Bahkan dalam Lukas pasal 3 nomor 23, menurut anggapan orang, Yesus anak Yusuf. Anggapan orang yang keliru aja ada di kitab kalian. Tuhan berfirman dalam hati ada di kitab kalian. Ayo, kalian jujur. Kalau kalian jujur, maka kalian akan jadi Islam yang tidak kalian punya kejujuran. Saya tantang seluruh umat Kristen jujur untuk membuktikan mereka ini punya Roh Kudus atau tidak. Nggak usah kejang-kejang kayak bom-bom. Nampak kali punya roh dajalnya. Begitu, silakan Ustaz Yusuf dan yang lain. Ustaz Yusuf. Jadi umum kabur dia tadi. Saya belum bertanya itu. Teman-teman semuanya, kenapa saya naikkan Uni Ripa dan Bang Nandar ya? Satu, ya karena jujur saya tidak mempelajari bahasa Yunani gitu. Ya kalau saya ditanya bom-bom pakai bahasa Yunani, mana saya ngerti. Maka kata Quran tadi yang disampaikan Uni Ripa, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan gitu. Bertanyalah kamu kepada yang lebih tahu. Saya panggil yang lebih tahu Bang Nandar dan Uni Ripa. Emang kan tadi gitu. nanya apa sih? Nanyanya itu logos dan rema. Nanyanya itu, iya. Karena saya sekarang nggak sudah paham. tahu teman-teman ya. Saya ulangi ya Ustaz Yusuf ya. Mungkin baru ada yang baru berhadir. Jadi Remata teman-teman, itu tadi. logos ya ini saya tunjukkan ya. Jadi Ustadz tolong dibesarin dikit. Saya ulangi ya. Ini langsung ke bubble hub-nya. Yohanes 17 nomor 8. Jadi remata itu dalam bahasa Inggrisnya words ya, atau perkataan-perkataan jamak. Nah, di dalam bubble hub itu ada namanya leksikon. Kita buka leksikonnya. Leksikonnya di sini plural. Jadi kalau remata itu adalah plural. Sedangkan logos itu adalah singular. Kita buka ya, Yohanes 1 nomor ke-1. Nah, saya mau pakai data tuh. Logos itu bentuknya adalah apa namanya? Singular. Kita buka di atasnya ini ya. Buka di atasnya, bentuknya apa? Maskulin singular. Jadi perbedaan logos dan remata adalah kalau logos adalah satu kata, kalau remata adalah perkataan. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima perkataan-perkataan dari Allah. Kemudian perkataan-perkataan yang diterima oleh Yesus dari Allah disampaikan kepada murid-muridnya. Jadi remata itu adalah perkataan-perkataan. Belum saya nanya sudah kabur. Saya tunjukkan ini. Iya. Nah, betul tadi kata Uni Ripa. Ustaz Yusuf, saya punya data ini. Saya punya data. Saya belum bertanya malah tadi itu. Saya mau bertanya malah kabur. Ini saya punya data. Iya. Ini data dari Kekatolikan, Ustaz Yusuf. Bener nggak kata Uni Ripa kalau Bible Injil ini nggak jelas siapa yang nulis? Nah, itu bukan ilham roh. Ini saya punya data, teman-teman. Namanya Tafsir Perjanjian Baru ya. Ini jangan diragukan ya. Ini ada ISBN-nya, ada imprimaturnya. Ini yang buat siapa? Ini penerbitnya PT Canisius, anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Saya mohon sedikit waktu. Saya bukakan halaman 9, teman-teman ya.
halaman 19, mohon maaf. Halaman 19. Kita lihat nih ya, teman-teman, kita lihat. Injil menurut Matius. Kita buka ya. Di sini apa? Secara tradisional Matius sang Ambil naikin pemungut pasien cukai. selanjutnya, Ustaz. Ya, boleh. Selesaikan Bang Nandar dulu, baru Siap. saya naikin Kristen. Ya. Secara tradisional Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 nomor 9, dan diutus sebagai rasul, Matius 10 nomor 3, dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi seperti juga para pengarang kuno lainnya, halaman 19, kita buka halaman berikutnya, halaman 20 ya. Sang penginjil sendiri sebenarnya tidak menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Lihat yang saya underline. Ini entry pointnya. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Jadi sebetulnya yang mengarang Injil Matius itu no name, tidak diketahui. Kalau di dalam Islam, kalau no name itu namanya hadis maudhu. Nah, sekarang bagaimana dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kita buka halaman 165. Sedikit lagi ya, sedikit ini. 165. Jadi bagaimana kita percaya kepada kitab yang gak jelas asal-usulnya? Nah, ini Injil menurut Markus. Ini halaman berapa Bang Nandar? Halaman 165. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Ah, Bang Nandar, itu mah karangan Muslim. Sorry ya, ini bukan karangan Muslim ya. Kita lihat. Ini penerbit PT Canisius, anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia, anggota IKP, Ikatan Penerbit Indonesia. Di sini ada imprimaturnya dan di sini ada ISBN-nya. Jadi benar kata Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Dan mereka, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal nggak jelas kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Yusuf. Silakan dilanjut. Sama-sama, mantap Bang. Ya Allah. Iya. Saya mau menantang anak-anak Theos, anak-anak dewa, membuktikan bahwa kalimat pertama yang keluar dari mulut anak Theos adalah kebohongan. Boleh saya membuktikannya di komal ini, Ustaz? Iya, silahkan. Oke. Mari kita buktikan apa yang saya maksud anak-anak Theos itu kalau bicara langsung dusta. Kita sapa dulu nih. Muslim dan muslim saudaraku, silakan dijawab. Halo, saya Halo. Kristen. Ya, muslim dan Ya. muslim. Open cam Oke. dulu Bang. Ingat ya, saya akan Oke, buktikan. siap. Open cam, Bang. Saya mau buktikan ini, lihat ya. Ya, halo. Oke. Izin brother, saya boleh bertanya sebelum kita lanjut diskusi, konfirmasi saja biar kami tahu ya. Anda Kristen betul? Ya, Kristen. Oke, Kristen ini mengaku anak Tuhan kan? Iya, pasti dong mengaku. Nah, bener kan saya bilang mereka baru ngomong pertama aja udah bohong. Mereka ngaku Kenapa anak berbohong? Tuhan padahal mereka anak manusia. Nah, saya cuma buktikan. Lu udah bohong, Uni Ripa gimana itu? Ngomong pertama aja udah bohong, gimana itu? Gimana? Iya. Coba jelasin. Anak Tuhan, bukan anak. Memang benar. Ya, saya tanya. Kita ini anak manusia. Oke, betul. Ya, brother, saya tanya sama Anda, anak Anda ini kan ngaku anak Tuhan. Yang saya tanya adalah, Anda ini anak apanya Tuhan? Anak angkat, anak tiri, anak kandung? Anak apa Tuhan? Nggak usah nanya begitu. Kamu nanya Bohong tentang apa? lagi kerjaannya. Tentang Alkitab. Baru Tentang ngomong Alkitab aja aja udah tanya. bohong. Nggak usah tanya begitu. Terbukti kata saya, saudara. Udah, tanya aja Syuhid, mengenai yang berat, tanya aja yang mengenai nekat yang nyata, saudara. Baru ngomong udah bohong, saudara.
Saya tanya sekali lagi ya Bang, ini jujur atau enggak nih anak-anak Teos nih? Anda anak oke. Tuhan, anak apanya Tuhan? A. Anak angkat, B. Anak tiri, C. Anak kandung. Jawab. Turun, Oh, turun. Syuli. Kenapa turun? Orang ngajak diskusi malah turun dia, aneh Belum juga. apa-apa udah bohong kan? Iya, orang ngajak diskusi baik-baik malah turun gak karuannya. Aduh, janganlah turun naik kayak Yesus ya. Aduh. Cukup ya, saya aduh. hanya membuktikan bahwa yang keluar pertama sekali dari mulutnya adalah dusta yang nyata, saudara. Berat, Kepada saudara. Allah dengan segala kecumannya. Aduh, baru permulaan ngomong aja udah dusta kata Uni. Ngakak saya. Lanjut Ustaz, lanjut Ustaz. Iya. Lanjut Ustaz. Aduh. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Malam. Anda Kristen Islam? Kristen. Open cam dulu lah. Om, Iya. Silakan. ini gelap. Maaf. Gelap alasan. Harus open cam Bang. Semua orang open cam Oke, lihat tuh. sebentar ya. Oke, sebentar. Ustaz, pakai password Ustaz. Kalau gini, kalau orang Islam passwordnya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kalau Kristen passwordnya apa? Terkutuklah yang mati di tiang salib. Gimana, keren kan? Iya. Jangan juga lah. Aduh. Iya teman-temannya, saya itu ya teman-teman pasti melakukan sesuatu itu dari panduan Quran. Apa panduan Quran? Kalau saya tidak tahu maka nanya. Kan gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gak bisa saya jawab bombong bahasa Yunani sembarangan. Kan gitu. Gak bisa saya. Saya nggak belajar bahasa Yunani, maka saya serahkan kepada ahlinya. Kan gitu ya. Makanya saya serahkan sama Bang Nandar. Mana Bang? On cam lah. Kalau urusan Quran pasti saya jawab gitu. Bang, pingsan ini kayaknya nih. Pingsan nih Bang Nandar. Pingsan kayaknya. Bang. Anak Teos ini. Juga kayak gimana Bang? Masya Allah. Ada. Anak-anak Turun Teos aja lah mati kau. lampu terus Ustaz. Kocak kali. Iya. Aduh, apa juga dinaikin malah tidur dia. Aduh. Ini. Iya, jadi berhala kawan-kawan. Di sini nggak ada penyembah berhala. Kalau kau mau jadi berhala ke gereja aja sana, ya. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Naikin berhala pula saya teman-teman. Ya aduh. Kenapa berhala yang selalu naik? Berat Ustaz, sulit. Syukron jazakumullah. Yang kasih gift lah. Halo, selamat malam. Bau-bau berhala boleh. Bang, selamat malam. Julo de Ringga, selamat malam. Bang Julo. Ada berdasar teman-teman. Apa ini yang naik? Aduh, astagfirullah ya. Coba yang naik itu yang Kristen ngomong gitu, open cam ya.
Halo. Halo, selamat malam. Malam. Ya, abang Kristen Islam bang. Kristen dong. Nah, silakan open cam. Kagak bisa turunin dulu dah, ya. Kalau yang nggak bisa, saya nggak pasti saya turunin. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Bapak Kristen. Kristen. Iya. Silakan open cam, Pak. Ngobrol aja kita. Gini, kalian kan di sini Open cam dulu, Bapak. siapa yang saya Open cam dulu sesuai aturan, ya. Baru ngomong. lawan satu lah. Coba open cam dulu, ya. Yang dua mute, Baru saya izinkan ngomong. Open cam dulu, ya. Siapa yang saya debat? Ya, silakan open cam dulu, Pak. Ya. Open cam dulu, Pak. Pak, dibuka dulu kameranya. Pak. Enggak kooperatif ya. Gak ada yang berani, Tad. Iya, enggak kooperatif. Singa semua di sini. Ngeri, kayaknya ngeri. Mereka mau naik. Aduh. Ya gini aja, Tad. Saya cuma nitip kalau ada si Bom, si Edis. Karena si Edis kalau saya naik gak pernah dinaikin. Atau saya cuma dikasih beberapa waktu, 3 detik diturunkan. Itu saja. Saya sama saya. Kemana Saya mau sama kemana? Sabi Yusuf. Kita di sini aja. Ngapain ente mau kemana? Bang Nandar ini. Dibantu polo-polo teman-teman, dibantu polo ya. Halo, selamat malam. Yeah. Nah, silakan open cam-nya, Bang. Bang? Ya, tunggu. Oke. Gelap. Oh, gelap. Ustaz, kenapa di rumah orang Kristen banyak mati lampu, Ustaz? Iya, Cuman di tempat makanya. orang Kristen aja mati lampu ya. Cari tempat terang dong. Bentar. Aduh. Ini ya teman-teman, terserah Anda, saya kasih bonus malam ini. Kalau Bang Nandar sama Uni Ripa maunya sampai subuh mereka, saya jabanin, gak apa-apa ya. Sampai subuh. Nah, kalau mau Sampai teman-teman subuh. sampai subuh lihat mereka mau begadang bersama, oke juga udah ya. Ya, sekaligus ya buat anak-anak dewa. Tugas kalian di sini hanya bertanya. Saya berharap kalau kalian awam jangan jelasin agama kalian. Kami nggak mau mempermalukan kalian di rumah Ustadz Yusuf ya. Tapi kalau kalian merasa punya ilmu, kalian pilih di antara kami bertiga melawan siapa. Kami duanya diam. Kalau kalian pengen dengan Ustadz Yusuf, kami berdua diam. Dengan Yonatan Nandar, kami berdua diam. Karena kami adalah 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan, tak terpisahkan dalam iman. Kami pasukan Tritunggal. Tunggal. Iya. Bang, udah apa belum, Bang? Tombolnya nggak nampak. Tunggu bentar. Tuh. Lampu di sini mati lampu. Mati lampu. Turun aja kau. Kalau mati lampu ya. Cuman di rumah orang Kristen mati lampu, saudara. Tolong dong PLN jangan rasis lah. Heran saya. Kebanyakan alasan gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Pangeran Tak Berdasi. Selamat malam. Yo, malam. Iya. Anda Kristen Islam, Pak? Kristen. Open cam dulu lah. Gitu dong ya. Malam, Bang. Biar orang-orang nggak lihat gambar gitu, lihat manusia, lihat yang show kan gitu ya.
Masa ini gambar yang ngomong aneh kali gitu. Oke, Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau nanya sih bang. Oh, mau nanya, nanya sama siapa? Ada 3 nih pilihannya nih. Silakan. Mau nanya apa benar kata di situ umat muslim cuma bisa baca Quran tapi tak tahu artinya. Nah, siapa mau jelasin tuh? Uni atau Bang Nandar ya? Uni aja Uni. Kan mau bertanya aja apa benar omongan dia kan. Iya Bang, tahu. Silakan nih. Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Pangeran Tak Berdasi. Pertanyaan bagus sekali, juga sekaligus mengkritisi kami ya. Terima kasih by the way. Pertama, saya harus jawab jujur nih. Di dalam Islam itu kami, dari mulai kami berumur 3-5 tahun sampai kami menjelang dewasa, kami akui kalau kami umat Islam berprogres dan berproses dalam belajar. Saya tunjukkan fakta kepada Anda bahwa menariknya anak umur 3 tahun, 5 tahun itu sangat mudah menghafal Al-Quran yang berbahasa Arab, apapun suku dan apapun bahasa ibu mereka. Itu dulu yang kamu harus pahami. Contoh, mungkin kamu tahu bahkan seorang anak kecil bernama Najah yang bahkan memiliki masalah dengan alat inderanya, salah satunya fungsi otak, dia pun mampu menghafal Al-Quran. Sejalan dengan ilmu pengetahuan di mana di dalam taksonomi Bloom bahwa sebenarnya menghafal itu adalah kemampuan dasar manusia. Maka Allah memudahkan kami untuk menghafal Al-Quran karena itu secara naluriah mudah dilakukan. Maka kemudian setelah remaja, umat Islam dianjurkan bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga memahaminya dengan adanya di pondok pesantren pembelajaran ilmu Nahu Sorof dan juga ilmu Lughah, di mana kami dianjurkan untuk belajar tentang kaidah bahasa Arab dan artinya. Bahkan itu menjadi kewajiban bagi kami. Jadi kalau Edis berkata bahwa ada umat Islam ketika membaca Al-Quran tapi tidak mengerti artinya, itu bukan salah agamanya, karena Islam mengajarkan kami wajib belajar. Ya, talabul ilmu itu adalah kewajiban bagi kami seluruh Islam. Dan bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab mengajarkan kami untuk belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Itu menjadi fardu kepada kami kemudian. Bahkan dosen saya mengajarkan itu adalah sebuah kewajiban kepada kami. Jadi kalau ada orang Islam yang bisa membaca Al-Quran tidak mengerti artinya, mereka rugi. Tapi mereka itu berdosa karena tidak memenuhi kewajiban. Cuman Jadi gini, apakah gini, wajib gini. mereka? Bentar, sedikit saya sedang jelaskan. Aku paham Ketika sebelum selesai, jangan dipotong dulu, brother. Sabarlah mendengar jawaban biar enak dan tuntas, ya. Menuntut ilmu itu harus sabar. Saya aja bersabar mengajarkan Anda. Masa Anda mendengar aja nggak sabar? Maka ketika ada umat Islam yang membaca Al-Quran tapi tidak mengerti, itu bukan salah agamanya, tapi salah orangnya. Pertanyaannya, apakah benar banyak umat Islam itu yang membaca tapi tidak mengerti? Jangan tuduh sebelum melakukan analisa secara akademik. Kami punya pondok pesantren di mana anak-anak kecil bukan hanya diajarkan menghafalkan Quran, tapi juga mengerti Quran tersebut. Bahkan dalam ilmu pengetahuan Islam ada namanya pedagogik, belajar dari kecil, dan andragogi, belajar dari besar. Ini pun tidak masalah keduanya. Maka kalau Edis mengatakan umat Islam itu membaca tak mengerti, iya, pasti ada di antara kami yang begitu. Tapi itu bukan salah ajarannya, tapi salah orangnya. Itu jawaban saya dulu. Silakan elaborasi lagi untuk pengetahuan Anda. Silakan. Jadi Uni bisa bahasa Arab. Dan Oke, saya jawab. Saya sedang belajar bahasa Arab karena saya mengambil studi dan akan melanjutkan S2 saya di dalam kaidah sastra bahasa Arab. Insya Allah bulan ini saya wisuda, saya lanjut. Ini kewajiban saya. Tapi kalau Anda tanya saya mengerti Al-Quran yang saya baca, hafalan saya mengerti. Yang saya belum hafal Jadi, mungkin gini saya tidak maksudku mengerti. nih, kalau Bentar dulu, kukuti, brother, braderku. Kalau bertanya itu Sabar, biarkan Bang. kami selesai menjawab.
Kami katakan sekali lagi, kami belajar itu dari kecil sampai mati. Ada pedagogik, ada andragogik, paham ya? Artinya ada yang belajar dari kecil, ada yang belajar dari sudah dewasa. Saya yang belajar secara sudah dewasa. Di usia saya ketika bentar dulu, aduh, brother. Kalau Anda tidak sabar mendengarkan jawaban, kami nggak paksa Anda bertanya kan? Saya saja yang mencarikan jawaban untuk Anda. Sabar menghadapi Anda yang bertanya. Kok Anda yang hanya mendengarkan nggak sabar ya? Kepanjangan. Kalau tidak butuh jawab, kalau merasa Ini tanya balik aja kepanjangan nih. dan Gak apa-apa merasa nih. berbelit-belit, kamu yang saya tanya. Sekarang Iya. saya tanya sama kamu, apa ayat yang kamu hafal di dalam kitabmu, brother? Aku nggak menghafal, tapi aku memahami. Apa yang kamu pahami dari yang tidak kamu hafal? Hafal aja enggak kok paham. Memang kau paham Yohanes 1 ayat 1 maknanya apa? Ya kan, Songong kali kalian ini, brother. Enggak Ketika kau songong, bilang kau makanya saja aku tidak tanya menghafal tadi, tapi Umi. paham, apa yang kamu pahami? Boleh aku Oke, ngomong? kamu saya tanya, saya uji. Ketika kamu bilang kamu paham, saya uji. Itu klaim besar loh ya. Tolong kamu jelaskan kepada saya apa makna dari Tuhan meminjam pisau cukur ke negeri Asyur lalu mencukur bulu paha. Jelaskan kepada saya. Terima kasih. Gimana? Ini klaim tadi. Kalau saya nggak pernah Bingung. ngeklaim. Kamu ngeklaim Iya, kamu paham makanya. kitabmu. Saya uji ke klaimmu tadi. Ingat loh, depan saya kalau ngeklaim pasti saya uji loh. Ketika Iya. kamu bilang kamu paham tapi tidak hafal, saya kasih kamu ayat. Dalam kitabmu Tuhanmu berkata, Dia meminjam pisau cukur ke negeri Asyur untuk mencukur bulu paha. Apa yang kamu pahami dari ayat ini? Silakan, buktikan. Tertulis di mana, Umi? Bayangkan teman-teman, saya bukan Kristen hafal ayatnya loh. Saya bukan Kristen hafal ayatnya. Makanya kamu ketika bilang saya nggak hafal tapi saya paham ayatnya tertulis di mana aja kamu nggak tahu, gimana kamu bisa Maksud paham, begini, saudaraku? kalau kayak kami kan, kalau hafal yakin satu pun pendeta atau orang Kristen nggak ada itu yang hafal. Apa yang kamu paham? Kita Kamu pahami aja nggak tahu ayatnya di mana. Saya aja, walaupun mungkin saya tidak tahu kitab apa, ayat apa, tapi ada diksi di kitabmu saya hafal. Tuhan meminjam pisau cukur ke negeri Asyur untuk mencukur bulu paha. Pertanyaan saya, dari diksi di kitabmu ini apa yang kamu pahami? Mengaku paham, ternyata walaupun saya sampaikan ayatnya ternyata nggak ngerti ya. Inilah namanya klaim Pertanyaanku tadi belum bombastis. dijawab loh. Loh, katanya nggak mau dengarkan saya menjelaskan karena berbelit-belit. Sekarang Ya maka kan kembali lagi ke pertanyaannya. aku tanya Ini tadi. maunya kamu itu saya menjawab seperti yang kamu mau. Ya nggak bisa lah. Bukan. Saya menjawab Umi seperti yang saya menjelaskan itu tahu. dari anak kecil. Kan aku tanya kan orang Islam. Kalau kamu tidak mampu mendengarkan saya, kami kan tidak paksa kamu mendengarkan, brother. Di sini kan kamu bertanya, saya menjawab. Masa saya menjawab seperti yang kamu mau? Tentu saya menjawab seperti yang saya tahu. Ketika kamu membohongi saya dengan mengatakan paham kitabmu, saya tanya sama kamu, saya uji. Makanya jangan bohong depan saya nih. Enggak, gini loh. Tadi kamu sudah lelah mendengarkan saya berbelit-belit. Ya udah ngapain tanya kalau gitu? Gantian. Kalau kamu paham tentang kitabmu, oke, saya tanya sama kamu. Pertanyaanku tadi Ketika betul, Yesus ya. berkata dalam Ini- kitab Lukas pasal 24 ayat 46. Dengar dulu nih. Tenang dulu nih, Ada tenang. tertulis. Nah, Loh, pertanyaanku tadi belum saya selesai. yang menjawab aja, sabar loh. Oh, katanya nggak mau mendengarkan jawaban Oh, saya karena jangan berbelit-belit panik masih mau gitu, bertanya Pak. sama saya. Enggak, pertanyaanku tadi loh. Loh, Kan belum kalau selesai. panik itu kayak kamu memotong orang yang sedang bicara. Secara psikologis, brother, orang yang panik itu adalah ketika orang yang menghentikan orang lain yang sedang menjelaskan seolah-olah penjelasan orang lain itu mengguncang iman, brother. Tahu? Itu secara psikologis. Kalau kamu Ya tidak udah, coba terguncang, Ustaz- kamu tenang Ustaz mendengarkan. Yusuf PI Seperti saya yang tenang yang menjelaskan. apa aja lah. Mengerti? Yang menjelaskan kayaknya aku kurang pas berbelit-belit Umi, aku nggak paham. Mana tahu Ustadz Yusuf PI bisa lebih menjelaskan lebih apa kan, lebih Pertanyaannya Bang diulang. Oh, ini sudah lengkap sebetulnya. Pertanyaannya diulang. pertanyaan diulang. Apakah kata Edis TV kan orang Islam
bisa baca tapi tidak tahu arti Al-Quran. Lalu Ya, aku mau bertanya itu, Ustaz. ya gini bang, gak semua umat Islam itu bisa menerjemahkan Al-Quran ya. Gak semua. Ada pendidikan yang mana pendidikan itu kita ambil namanya Ulumul Quran. Disitulah kita belajar dulu, lalu baru kita memahami dan menerjemahkan konteks Quran, baru bisa. Jadi ada pendidikan memang gitu, bukan Memang untuk khusus gitu. bukan untuk sosial di lingkungan semuanya bisa dan paham, enggak. Ada orang yang terdidik memahami Quran ya, tidak semua Islam gitu. Oke? Sekarang Ustadz aku tanya balik dia ya. Ini sudah jelas tuh Ustadz Yusuf. Sekarang saya tanya, Belum, apakah mau tanya? Ada ya aku enggak, tanya aku ini. tanya balik. Sabar bang ya, sabar dulu. Makanya aku tanya tadi, kalau aku Jawab. kasih sebagian ayat, Ustadz tahu nggak artinya? Maksudnya? Dari kutipan ayat Al-Quran, Ustadz tahu artinya nggak gitu? Kalau saya bang gini bang, kalau saya ya mendakwahkan sesuatu ketika saya baca original teksnya ya. Contoh nih ya, watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Saya artikan gitu. Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung keadilan dan gitu. Pasti itu dipelajari bang, diajarkan Makanya, gitu kalau cara aku yang kutip, membacanya. Ustadz Yusuf. bisa artikan nggak? Bisa ya, Iya. semua Al-Quran itu kosakatanya bisa diartikan gitu. Jadi kalau kalau orang-orang yang apa ya, orang-orang yang berpendidikan gitu menerjemahkan Al-Quran, maka dia akan paham gitu. Gitu. Oke lah, mau tanya itu aja Ustadz ya. Iya. Ketika coba Anda lihat ketika saya berdiskusi. Tapi jangan turun dulu bang, jangan turun dulu. Udah. Ya. Iya. Jangan turun dulu bang, kata Bang Nandar ada yang mau dibicarakan itu. Sedikit lagi dari saya. Jadi gini bang ya, ketika saya menyampaikan sesuatu di publik kan, contoh seperti ini. Ketika ada kawan kita yang Kristen bertanya ya, di mana ayatnya bahwa apa yang dia pertanyakan, bahwa Tritunggal itu ditolak, contohnya gitu ya, pasti akan saya carikan Quran surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasa. Itu gitu. Jadi laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasa itu harus saya terjemahkan lagi, sungguh telah kafirlah orang yang menganggap Allah 3 dalam 1, kan gitu. Ada pendidikannya bang. Jadi tidak semua Islam yang bisa menerjemahkan Al-Quran. Terus ada sebagian juga yang banyak bisa menerjemahkan Quran gitu. Aku kira kan begini Ustaz, kan bahasa Arab kan gitu kan. Kita analogikan aja, coba ini kita buat dalam bahasa Jawa lah misalnya kan. Ini ada kalimat Jawa, tahu bacanya tapi itu maksudku tadi ya tahu artinya. Kalau Edis kan yang begitu. Oke, sudah. Silakan bang. Kan Bang Nanda. Ini maaf dulu bang. Bentar, bang. Oke, sudah bang. Itu sudah simpulannya sudah. Entry point-nya sudah diambil. Tadi Ustadz Yusuf sudah menjawab, Uniripa sudah menjawab. Sekarang saya tanya kepada abang, betulkah seluruh Kristen di Indonesia dibohongi dengan terjemahan? Jadi gini, betulkah orang Kristen dibohongi dengan terjemahan? Enggak. Mereka cuma ngerti terjemahan tapi tidak ngerti original teks. Iya. Oke. Nah, benar kan? Berarti Kristen ini lebih parah. Seluruh Kristen bahkan pendeta itu dibohongi dengan terjemahan. Coba, ada Bible nggak? Buka Yohanes 13 nomor 13. Buka. Itu kan menurut aku. Ada Bible nggak? Ya makanya saya buktikan kepada Anda. Kamu Kristen di Indonesia dibohongi dengan terjemahan. Buka Yohanes 13 nomor 13. Coba saya tunjukkan kebohongannya di mana. Ya. Saya punya Alkitab bahasa Yesus. Umat Islam itu ini.
Ya, umat Islam itu berbicara membuktikan, bukan seperti Anda menuduh tapi tidak terima dengan fakta kami, tapi tidak masalah. Biar Oke. Yonatan Nandar menunjukkan bahwa kalian lebih parah. Silakan Yonatan Nandar, kita Iya. buktikan ya. Saya buktikan seluruh pendeta dan jemaat Kristen di Indonesia dibohongi dengan terjemahan LAI. Coba buka Yohanes 13 nomor 13. Ada Bible nggak? Kalian lebih parah, ditipu oleh LAI. Ya, coba buka Yohanes 13 nomor 13. Ya nggak apa-apa kalau menurut Saya abang. tunjukkan. Ya Enggak, Bang. bukan menurut abang. Saya tunjukkan bukti. Saya akan tunjukkan Bible dalam 5 bahasa. Tunjukkan. Ya nggak apa-apa. Tunjukkan dulu Yohanes Abang itu Yohanes 13 nomor 13. Menurut Oke, abang Yohanes itu 13 nomor 13. Bukan menurut saya. Bukan menurut saya tetapi menurut Bible original text. Yohanes 13 nomor 13 buka. sama aja bang. Abang buka pun Apa? Di situ baca ya. dari Ini bahasa brother, aslinya, bentar aku Gus pun Yonatan belum- Nandar, bentar. Brother, Ya. di sini kan kita diskusi baik-baik ya. Kita saling belajar ya. Nah, Anda kan bertanya, mengkritisi perilaku umat Islam. Ada yang dari mereka itu mengerti tapi membaca tidak mengerti itu. Kan gitu kan poinnya Bukan kan? bertanya Uni, bukan mengkritisi. Iya. Iya, Beda oke lah, pertanyaan itu kan mengkritisi sama oke, pertanyaan. pertanyaan. Oke, Iya. santai ya, tahan napas nih. Kenakan. Ya, santai, tahan napas, nggak usah bernapas. Ya, maksudnya gini, brother kan bertanya ke kami. Iya. Kami kan sudah menjawab, ya kan? Kemudian kami memberikan komparasi atau mirroring. Kenapa brother ini sebagai Kristen tidak miris melihat umat Kristen seluruh Indonesia yang ditipu oleh terjemahan, tapi Nah, malah ya kan. mengkritisi umat Islam yang memang diperintahkan untuk belajar bahasa Arab, tapi ada di kalangan kami yang membaca tapi tidak mengerti. Tapi itu bukan kesalahan ajaran, tapi itu kesalahan perilaku. Tapi di kalian seluruh kitab LAI itu membohongi kalian. Nah, kenapa Anda tidak berjuang di situ untuk memperbaiki sistem yang gabrul itu, saudaraku? Nah, kalau Anda bertanya, kami sudah jawab, Anda tidak terima, nggak masalah. Tapi ketika kami membalikkan, kalian lebih parah. Karena kitab kalian itu Lebih terjemahan dan itu gabrul. Bahkan menurut Yonatan Purnomo sebagai doktor bahasa Yunani, doktor teologi, 6.000 kesalahan terjemahan di kitab kalian. Kenapa itu nggak jadi masalah? Mungkin menurut kamu nggak masalah. Iya. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, masalah tidak akan dianggap masalah bagi orang yang tidak tahu bahwa itu masalah. Kedua, masalah tidak dianggap masalah bagi orang yang membuat masalah itu. Ketiga, masalah tidak akan dianggap masalah ketika masalah itu dianggap kebenaran oleh orang tersebut. Saya nggak tahu kamu dari yang mana ya, tapi intinya kalau kita mau bersikap adil dan jujur, saudaraku, kalau kamu mengkritisi perilaku, mempertanyakan perilaku umat Islam, kenapa kamu nggak memikirkan saudara-saudaramu Kristen dan dirimu sendiri yang ditipu oleh LAI, saudaraku? Itu pertanyaan saya sebagai saudarimu ini. Silakan, brother. Kalau masalah Buka Yohanes 13 nomor 13. Ini Bang, bukan hanya jemaat yang ditipu, para pendeta, para pastor itu ditipu dengan terjemahan LAI. Saya bisa buktikan. Ini bukan, kalau umat Islam kan perilaku, ada yang belajar, ada yang tidak. Kalian Kristen ditipu dengan terjemahan LAI yang sesat. Kenapa? Benar di dalam Matius 7 nomor 3, apa kata Yesus? Kenapa? Kalian melihat selumbar di mata saudaramu tapi tidak melihat balok di depan matamu. Cungkil dulu balok yang ada di depan matamu. Kalian mempermasalahkan atau mempertanyakan perilaku umat Islam, tetapi kalian sendiri ngerti terjemahan tapi tidak ngerti original teksnya. Pendeta seluruh Indonesia ditipu dengan terjemahan. Saya bisa tunjukkan. Sekarang buka Yohanes 13 nomor 13. Yohanes 13 nomor 13. Tadi kan Buka. abang kan ngajak diskusi. Ya, aku juga Uniripa. Oke, saya tunjukkan kebohongannya. Mau saya tunjukkan kebohongannya? Mau saya tunjukkan kebohongan LAI? Nih, gua Kayaknya, buka. Bang, ya, kalau untuk sampai ke situ bukan ranahnya ini. Nggak di sini ranahnya. Bukan ranahnya. Itu kitab siapa? Nih gua tunjukkan nih. Ini salah satu kebohongan LAI ya. Mau saya tunjukkan? Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan Biblemu sebelum direvisi, Yohanes 13 nomor 13.
Nah, kalian mempertanyakan kenapa umat Islam baca Quran tapi ada yang sebagian yang tidak ngerti terjemahannya. Kalian ngerti terjemahan, kabur. Udah kabur. Aduh, parah ya. Ustaz Yusuf, karena kita sampai subuh, saya mau kasih materi pedas dan panas malam ini. Saya tantang orang Kristen untuk membantah literasi saya. Boleh? Ayo tuh, siapa yang berani ya? Bang Nander begadang emang. Tapi sebelum aja. sebelum Uni ngasih materi, aku ngasih tunjuk dulu ya kalau mereka ditipu dengan Iya, terjemahan. boleh. Mau? Silakan, brother. Nih teman-teman, mereka benar Uni Ripa ini cerdas teman-teman ya. Mereka mempertanyakan umat Islam membaca Quran, tetapi sebagian tidak ngerti terjemahan. Mereka membaca terjemahan, tetapi mereka tidak sadar kalau mereka ditipu dengan terjemahan itu gitu loh. Saya tunjukkan. Yohanes 13 nomor 13. Ya. Nih. Teman-teman catat ya, direkam, bila perlu direkam ya. Mereka ditipu dengan terjemahan dan ini adalah bukti kebenaran Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat ke 79 ya. Celakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Bible dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Allah padahal karangan si Paulus. Kita lihat ini. Nah, ini Yohanes 13 nomor 13 sebelum direvisi. Kamu menyapa aku guru dan tuan, dan perkataanmu itu benar sebab memang demikianlah aku. Ini sebelum direvisi ya. Yohanes 13 nomor 13. Setelah direvisi oleh LAI, ternyata jadi Tuhan di mana? Ini saya punya Bible-nya ya. Ini Bible LAI ya. Kita buka Yohanes 13 nomor 13. Nah, teman-teman itu direvisi teman-teman ya. Nih, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memanglah aku guru dan Tuhan. Jeder. Bang, buka dong dalam bahasa Yunaninya, Ibraninya. Boleh saya bukakan ya. Bang Saya Nanda, tunjukkan kepada teman-teman. Ya. menunjukkan saya sapa dulu. Selamat malam Elizabeth. Selamat malam. Mbak dari Kristen ya? Ya, setelah diselesaikan mudah-mudahan jadi oke, teman-teman ya. Kita selesaikan dulu. Ini kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Melihat dalam Tektus nih. Ya, Yumes phonaite me ho didaskalos kai ho kurios kai kalos legete imigar. Ini dalam bahasa Yunaninya. Ternyata bukan theos, kurios. Bagaimana dalam bahasa Ibrani? Saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani. Brit Hadasah. Yohanes 13 nomor 13. Atem kor imli rabai atau rabi fe adon. Kemana dia? Yafeh atem osim second anihu. Nah, ternyata di dalam bahasa Ibrani juga bukan Elohim. Ya, biasa kabur paling ya. Kita lihat di dalam bahasa Arab. Satu versi lagi tadi ya. Ini dalam bahasa Arabnya. Ternyata di dalam bahasa Arabnya antum tad'unani mu'aliman wasyaidan. Bukan ilah. Di sini apa? Sayyid. Sekarang dalam bahasa Aramaik ya. Dalam bahasa Aramaik saya tunjukkan, Ustadz. Ini mohon bersabar ya satu lagi. Oke, sebentar. Sampaikan ini ilmu, Aramaik. Nah, Gus kita Yonat. buka ya. Umat Islam wajib tahu ini. Siap. Ya. Nah, ini saya tunjukkan di dalam Pesita Bible ya. Pesita Bible itu The New Testament in Syriac. Maksudnya apa sih Bang? Pesita itu adalah bahasa asli Yesus atau Aramaik. Yesus tidak pernah bisa bahasa Yunani. Yesus tidak pernah bisa bahasa Indonesia. Yesus hanya bisa bahasa dua, Ibrani dan Aramaik. Dan ini adalah bahasa Yesus yang asli, Aramaik ya. Kita buka Yohanes 13 nomor 13. Ya. Yohanes 13 nomor 13. Kita buka. Ini bahasa Aramaik teman-teman ya. Apa di dalam bahasa Aramaiknya? Dalam bahasa Aramaiknya atun morentun, berubah-ubah ya sebentar. Atun morentun li raban fe maran. Ya, atun kalian, morentun li kalian memanggil aku raban, guru. Fe maran. Maran itu apa? Tuan.
Kalau Tuhan apa Bang Nandar dalam bahasa Aramaiknya Morio. Lama Oke, banget, Bang, Nandar, ini masa mah itu nggak bisa tanya. sabar. Ini ilmu, Sedikit sabar. lagi, Kak, ya. Satu lagi Sabar saya, ya. Sedikit dikit lagi. Saya tunjukkan ini apa namanya bukunya langsung, Injil Pesita. Kita lihat ya, Injil Pesita. Ternyata mereka ditipu dengan terjemahan LAI. Nah, ini juga di dalam Pesita sama teman-teman ya. Ini Yohanes 13 nomor 13. Kalian menyebutku guru kami Raban dan Tuhan kami, bukan Tuhan. Oke, terima kasih Ustadz Yusuf. Wallahu a'lam bishawab. Uniripa, Masya lanjut. Allah. Silakan. Mereka Kakak. ditipu dengan terjemahan, Ya. tapi mereka nggak sadar. Ya, ini Kakak Elizabeth ini kan murtadin ya. Kita kasih kesempatan Kak Elizabeth untuk bertanya di sini. Kita baik-baik saja. Kita tidak sedang mau mendebat. Saya pribadi tidak mau mendebat kecuali kalian punya ilmu ya. Silakan Kakak mau bertanya. Boleh kami nanti bergantian mungkin menjawab atau Kakak mau tertuju kepada siapapun boleh, silakan. Basing siapa aja yang jawab? Cuman 2 sih. Kata Bang Nandar kan palsu lah, terus katanya kan 75% Al-Quran aja dari Bible gitu. Kalau Bible-nya palsu, Al-Qurannya gimana Bang? Saya jawab atau Ustadz Yonatan Nanda atau Ustadz? Uni aja, Uni. Mbaknya lah, mbaknya Uni. itu nganu laki aja. Terus Bentar kak, kakak kan di sini kami kasih kesempatan untuk bertanya bukan mengatur komal kan kak? Istilahnya bukan gini loh kak. mengatur, tadi Ya, katanya boleh pilih. iya tapi gini kak, kalau kakak bertanya, misalkannya saya sudah mendapatkan kajian itu. Tapi masih satu lagi saya- pertanyaannya. Sekalian saya boleh nggak sekalian saya satu-satu? pertanyaan 2 terus Oke. dijawab sekalian Oke. gitu. Terus yang Oke, kedua boleh. kan tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan ya, kata kalian Bang Yusuf, Bang Nandar, mbaknya. Terus kalau Yesus itu bukan Tuhan, berani nggak sih kalian tuh kayak Yahya Waloni gitu minta cabut nyawanya habis live ini meninggal gitu? Pengen denger sih. Oke, Kalau memang- ini berarti bukan pertanyaan ya, tapi ini tantangan ya, sorry ya kak. Tantangan. Pertanyaan itu diawali siapa, Ya soalnya mengapa, Bang di mana, Yusuf sering bagaimana. ngomong kayak gitu kayaknya. Iya, tapi kakak kan sudah mau bertanya tadi. Izinkan Ustadz Yusuf, Anda kan tidak mau mendengarkan jawaban saya kan? Tantangan Anda nanti kami tanggapi, karena kami punya etika dalam Islam ya. Ustadz Yusuf mungkin silakan dijawab. Beliau tidak mau saya menjawab, kita hargai saja. Tapi ingat ya, saya paling tidak suka ada orang Kristen mengatur-ngatur di komal Islam, karena kami tidak mau dijajah pemikiran dan badan kami ya kak. Katanya Kami kasih kan kalian boleh kesempatan. pilih. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya kan mengalah nih. Silakan Ustaz Yusuf jawab kepada saudari kita ini, semoga beliau paham. Baik. Silakan, nanti kami bahas tentang tantangan tadi. Baik, Mbak Elizabeth, seperti Ustadz Yahya Waloni, saya malah saya merindukan kematian seperti itu. Ya Allah. Betul. Kenapa saya merindukan seperti itu? Saya iri betul sama Ustadz Yahya Waloni itu. Itu istimewa minta ampun, itu istimewanya. Kenapa saya bilang istimewa? Pertama, satu, dia wafat di hari Jumat. Yang kedua, dia wafat di 2 Id. Yang ketiga, dia wafat di dalam masjid. Yang keempat, dia wafat secara suci ya. Yang kelima, dia wafat dalam dakwah, dalam ibadah. Tuh. Siapa yang gak mau kayak gitu? Kalaupun bisa diulang, saya mau ikut sama beliau. Ya, serius gitu. Mau ikut saya. Mau ikut. Tapi kan Bang Yusuf nggak nantang, cuman ngomong mau ikut. Iya. Jadi kan seperti ini Mbak ya. Kalau di dalam agama Islam itu sudah ada dalilnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk dari Allah itu akan merasakan maut. Gitu. Nah, kalau Yesus Tuhan cabut nyawa saya, silakan. Nah, mana? Kalau Yesus itu Tuhan cabut nyawa saya, enggak ada. Mana apa? Kurang lengkap tuh Bang, harusnya selesai lab atau gimana gitu.
Iya. Kakak tunggu dulu kak, biar selesai dulu Sa Yusuf ya. Dan tadi jawaban yang pertama kan Kalau belum Yesus dijawab itu juga Tuhan, tuh. ya cabut Lah. gitu nyawa saya. Mana? Mana dia? Nggak ada, malu sendiri. Kalau turun? kalau tantangannya saya tantang gitu. Kalau Yesus itu Tuhan, cabut nyawa nyawa saya saat live. Ayo, saat ini. Gitu aja ya. Belum dijawab kok udah turun kakak. Yang tadi kan pertanyaan pertama belum dijawab. Halo Kak Titis, Kenapa Dewi saya Amanat. takut kalau itu ya? Yesus sendiri aja ngomong aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Kenapa saya takut nantang kayak gitu? Halo Kak Titis, kalau seandainya Yesus Tuhan, yaudah kami bertiga mati deh ya seminggu ini lagi live, yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah Kak Titis. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Kristen Bang. Iya Muslim. Ada yang mau disampaikan? Iya, barusan itu harusnya disumpah juga. Iya, tapi keburu kabur. Ya udah gitu aja. Ya oke, makasih ya. Saya tadi Ustadz tadi saya mau bilang begini sama dia. Yaudah gini aja, kami bertiga bilang kalau Yesus Tuhan maka kami matilah bertiga malam ini. Kalau gitu kita gantian. Kalau Nah, itu. seandainya Yesus Tuhan, maka kamu besok mati. Tapi kalau kamu masih hidup besok, berarti Yesus bukan Tuhan. Gimana? Mau nggak? Saya mau gitu tadi Ustadz. Iya, maunya kayak gitu, keburu turun. Saya mau gantian. Assalamualaikum. Belum saya selesai menjawabnya kan, tadi keburu turun dia. Saya mau tantang balik gitu. Kalau saya nggak mati di jam sekian sampai besok atau seminggu kan kayak gitu ya. Berarti Yesus bukan Tuhan, kan gitu. Belum selesai gitu. Oke Bang, ada lagi? Udah. Oke, saya cari Kristen dulu Bang ya. Assalamualaikum. Ustadz, tapi aneh nggak Ustadz? Saya kan kita udah lama nih debat Ustadz. Kita bertiga nih udah lama banget kenal, udah hampir 6-7 tahun nih. Ustadz dari dulu sering ya mereka nih kayak minta tolong sama Yesus, matikan si Rifa, matikan Yusuf PI. Contoh Uti Watimena. Malah Uti Watimena yang mati duluan Ustadz. Terus Ustadz, itu seolah-olah sumpahin saya di DM, di inbox. iya. Masih udah itu Malah nih. dia yang mati duluan. Iya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.